Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat sekalian yang menyukai dunia pengobatan holistik. Ada satu fenomena yang menarik, yang ini menjadi satu kebingungan ataupun menjadi satu pertanyaan bagi teman-teman yang bergerak di bidang pengobatan, khususnya di herba ataupun teknik yang lainnya sama sebenarnya. Jadi, kapan sih kita menggunakan herba yang sama, atau kapan kita harus berganti herba? Ketika satu persoalan selesai, kemudian tahapan berikutnya herba itu harus diganti dengan apa sih gitu. Ini menjadi pertanyaan yang penting. Atau ada satu persoalan begini, Pak, anak saya hari ini batuk. Dulu pernah batuk, kemudian dikasih herba yang ini, yang dulu saya beli di sini, kemudian sembuh. Tapi sekarang kok nggak sembuh-sembuh? Nah itu juga satu pertanyaan yang kemudian kenapa hari dulu bagus, sekarang kok jadi tidak bagus, atau dulu sembuh, sekarang tidak sembuh? Itu menjadi pertanyaan juga. Nah ini hal-hal yang menarik yang sebenarnya perlu kita sampaikan penjelasannya, karena pengobatan itu adalah berdasarkan perjalanan penyakit, bagaimana penyakit itu bergerak di dalam tubuh orang itu, sehingga kita akan melalui satu tahapan untuk penyembuhan. Ini saya ketahui, zaman dahulu ya sama, saya mengerjakan hal yang sama dengan teman-teman semua. Nah ini saya ketahui ketika saya membaca satu buku, tipis lah sebenarnya, nggak tebel-tebel banget dah. Bukunya kecil, itu pengobatan Cina. Saat itu shinsei-nya mengatakan kepada pasiennya diberi 4 jenis obat. Obatnya itu dibedah, isinya apa saja, isinya itu ada yang sama, ada yang berbeda. Jadi dikasih 4 untuk 10 harian. Ketika satu obat ini selesai 10 hari, maka dia disuruh minum obat yang kedua yang komposisinya berbeda. Ada yang sama, ada yang beda. Terus kedua sampai keempat. Nah, baru dia akan sembuh itu. Waktu itu saya amazing lah, luar biasa. Kok bisa dia menyebutkan seperti itu? Dari mana dia menentukan obat itu susunannya begini-begini, sedangkan dia menghadapi satu orang dengan sebuah penyakit ya, dengan mungkin penyakitnya kompleks dan sebagainya. Saya kagum sekali, dan itu menjadi tolok ukur perubahan saya ketika saya membahas tentang masalah herba. Sehingga saya mencari-cari kenapa orang Cina bisa kayak gitu. Hari itu saya mencari guru yang bisa nerangin itu, dan hampir dikatakan susah sekali. Kalau toh ada itu biayanya mahal, saat itu saya tidak punya uang itu. Nah, kemudian persoalan itu terjawab ketika saya membaca bukunya Shinkichi tentang masalah sindrom. Jadi tentang masalah sindrom itu, waktu itu saya juga membaca bukunya Shinkichi itu saya tidak paham. Sampai 2 tahun saya buku itu saya geletakkan aja di di meja, karena saya tidak bisa memahami. Ini buku sangat menarik, tapi saya tidak bisa paham. Nah itu. Nah, ya adanya cuma satu, kita berdoa sama Allah supaya Allah yang membukakan pemahaman kepada kita. Karena guru tidak ada, terus buku penunjangnya juga ada tapi nggak bisa dibaca. Nah ini kemudian bagaimana caranya kita? Ya kita hanya bisa minta kepada Allah. 2 tahun kemudian, saya mengambil bukunya Shinkichi lagi, kemudian saya ketik ulang, kemudian per sindrom saya petakan. Sindrom saya ketik ulang, kemudian saya laminating, kemudian saya tempel di tembok. Sepanjang tembok di rumah itu saya tempelin itu. Tiap hari kita liatin hubungannya kemana. Akhirnya sampai titik kita menemukan hubungan satu dengan yang lain ada. Jadilah yang disebut hari ini kita membuat peta sindrom. Nah,
kalau Anda memahami peta sindrom itu, Anda paham bagaimana Shinsei yang saya baca itu di dalam buku itu menentukan perubahan herba berdasarkan perubahan kondisi penyakit itu. Jadi kata kuncinya satu, kalau Anda paham tentang peta penyakit, bagaimana penyakit itu bergerak, maka Anda paham perubahan apa yang harus Anda kerjakan dalam memberikan herba itu. Itu. Secara simpel ada gambarannya kayak gini. Cara simpel, penyakit itu ada internal, ada eksternal. Kalau eksternal itu banyak disebabkan karena pola makan, kemudian cuaca itu menyebabkan penyakit-penyakit eksternal. Atau internal yang disebabkan, internal dibagi dua, pola makan, kemudian pikiran, kemudian yang ketiga adaptasi hidup yang nggak salah. Nah ini terus yang lainnya lah, yang ada tambahan yang lainnya, yang paling banyak dibahas itu tiga ini yang dominan, yang kemudian kita akan mengetahuinya. Nah di peta penyakit ini akan menjawab, di peta penyakit tentang penyakit luar ini menjawab tentang masalah pertanyaan yang kedua. Anak saya minum obat ini cocok, tapi ketika dia batuk juga pakai obat itu lagi nggak cocok. Nah, saat minum obat ini dia di musim angin dingin. Begitu musimnya menjadi peralihan atau musim panas, ya, dia kondisinya batuk, tapi penyebabnya sudah berbeda. Tapi dia minum obat yang sama. Nah ini kemudian dikatakan ini obatnya nggak cocok, ya emang nggak cocok. Kenapa? Penyebab penyakitnya berbeda, obatnya harus berbeda, tidak bisa obat yang sama. Nah ini untuk menjawab pertanyaan yang kedua tadi, bahwa ketika kita menghadapi penyebab penyakit yang berbeda, maka obatnya berbeda, walaupun bentuk penyakitnya sama. Ingat satu kalimat. Maka saya keluarkan satu kalimat yang akan dipahami oleh seluruh murid saya atau orang yang berobat ke saya. Penyakit itu bukan hanya sekedar nama. Hipertensi, diabetes, batuk, stroke itu nama. Tapi lebih kepada proses terjadinya nama itu. Jadi proses terjadinya stroke, proses terjadinya hipertensi, proses terjadinya batuk, itu disebabkan oleh penyebab yang berbeda-beda, maka obatnya pasti berbeda. Ini yang disebut mengobati seseorang sesuai dengan sindromnya, penyebabnya. Sindrom itu artinya penyebab dasar daripada penyakit itu. Jadi kalau dia batuknya karena cuaca angin dingin, ketika musimnya berubah, maka obat batuknya itu juga berubah atau dikombinasi. Ini yang harus dipahami, tidak bisa menggunakan pola yang sama. Nah, kemudian dari peta penyakit itu ada penyakit ekses. Ada penyakit yang disebut penyakit stagnan. Stagnan itu kalau melihat dari posisi lidah itu, lidahnya biasanya lidah orang normal, tapi dia punya penyakit, biasanya ini karena stagnan. Stagnasi, sesuatu yang stuck. Nah, penyebabnya bisa macam-macam di sini. Kemudian yang ketiga baru defisiensi. Nah defisiensi itu ada levelnya. Level 1 kondisi darahnya kurang atau cairan energinya kurang. Level 2 cairan kurang atau kemudian energi yang paling mendasar itu juga kurang. Sampai kemudian muncul di level yang terakhir, yaitu gagal organ, ya, gagal fungsi. Nah ini levelnya sedih. Makanya ketika kita pada kasus penyakit defisiensi saja, ada 3 level yang mendasar. Nah, obatnya itu saja, pada sama-sama kasus defisiensi, obatnya saja itu mesti berbeda, disesuaikan dengan levelnya. Misalnya sama-sama lemah, letih, lesu. Ini gejala umum, lemah, letih, lesu. Tapi dia di level 1, energinya baru lemah, darahnya kurang. Atau energinya saja yang lemah, atau darahnya kurang, atau energinya lemah, darahnya kurang, itu sudah obatnya beda. Itu di level pertama. Di level kedua, nah kalau Cina menyebutkan Yangtze,
Kemudian di sini yin shi, berarti cairan kurang, dehidrasi sudah kronis, level dehidrasi juga dari atas tengah ke bawah. Itu obatnya juga beda-beda. Level ini berbeda, maka herbanya mesti berbeda. Nah, kemudian level ketiga gagal, penyakit sudah gagal organ, itu penyakit sudah jiwa itu sudah terancam, sudah di ujung tanduk itu. Ini juga pilihan herbanya berbeda. Jadi ketika dia di level ketiga di kasus defisiensi, maka kita akan memberikan 4 obat. Yang satu untuk keluar dari kasus yang paling mendasar, kemudian obat yang kedua untuk keluar dari kasus di level yang ketiga, nanti kasus berikutnya untuk level yang lebih ringan, dan kemudian yang terakhir adalah untuk memulihkan posisinya dia sampai di level yang normal. Ini ada 4 obat. Kapan diberikan? Kita ngelihat kasusnya itu sudah lama atau tidak. Maka dengan lihat perubahan lidah, perubahan gejala, kulit, nadi dan sebagainya, kita akan mengetahui ini sudah levelnya sudah terlewati yang di sini. Berarti obat sudah harus saya rubah menjadi begini. Nah, ini keahlian diagnosa. Keahlian diagnosa mengetahui level tertentu. Bukan kemudian dia cocok obat ini terus diteruskan itu. Karena dia cocok, nggak kayak gitu cara kerja obat. Ini yang harus Anda pahami semuanya. Kemudian ketika terjadi kombinasi, misalnya dia ekses, ada orang defisiensi, kondisi energinya lemah, kemudian dia terkena batuk. Batuk disebabkan karena adanya panas dalam di dalam perutnya, tapi kasusnya dia defisien. Dasar tubuhnya defisien, penyakit yang menyerang patogennya ekses panas, lembab misalnya. Terus ada stagnasi, ada stresnya dia. Maka obat ini bisa tiga-tiganya dijadikan satu. Jadi langsung tonifikasi, mengatasi patogen lembab yang menyebabkan batuk, gitu. Kemudian ada melancarkan qi, pikiran yang disebabkan karena energinya, disebabkan karena depresinya. Atau mana yang kemudian dominan mengganggu sehingga dia sangat terganggu. Misalnya yang terganggunya batuknya, maka konsep pemberian herbanya itu dominan di pembuang batuknya dulu supaya gangguan yang dominan ini hilang dulu. Baru kemudian tonifikasinya naik. Baru kemudian anti stresnya. Atau dia depresinya yang mengganggu, batuknya mungkin tidak terlalu, maka antidepresinya agak yang lebih besar komposisinya dibanding tonikumnya maupun obat batuknya. Ketika ini sudah berkurang, baru kemudian level berikutnya obat itu dirubah lagi, yang dimana level untuk mengusir batuknya atau tonifikasinya itu lebih dominan, tergantung daripada persoalan yang terlihat oleh kita. Nah, itu keahlian diagnosa terapisnya itu dibutuhkan sekali dalam kasus ini. Jadi 2 hal yang menjadi fenomena yang sering ditanyakan di teman-teman, ini sudah saya jawab di sini. Kata kuncinya satu, terapis itu harus paham perjalanan penyakit dan bagaimana penyakit itu menyebar, berjalan, kemudian dia menjadi komplikasi dan sebagainya. Maka untuk mengetahui ini, dia sudah sampai ke pemahaman kepada peta penyakit. Bagaimana penyakit itu muncul, bagaimana penyakit itu bergerak, menyebar, kemudian menyebabkan komplikasi atau penyakitnya tidak komplikasi, tapi penyakitnya levelnya yang naik dari level yang sederhana menjadi level yang sangat buruk itu, mengancam jiwa. Nah, ini yang perlu dipahami oleh teman-teman. Terus penyakit kalau di PPL luar, di penyebab penyakit luar itu pergerakannya mengikuti pergerakan cuaca. Jadi cuaca bergerak, maka obat itu juga berbeda. Nah, ini yang perlu dipahami. Karena ada beberapa kasus yang kemudian keliru. Jadi demam pada musim dingin dengan demam pada musim panas itu berbeda. Terus demam disebabkan karena panas ekses pada liver itu berbeda. Contoh ya, yang banyak keliru. Obat cacing itu, cacing serbuk lah, atau cacing direbus, itu untuk demam. Untuk demam lah.
Itu banyak ketika anaknya demam dikasih itu. Itu sangat berbahaya ketika diberikan di musim dingin, dia demamnya karena musim dingin. Karena penyakit dari permukaan, dia akan masuk ke dalam dan kemudian menyerang organ dalam, kemudian demamnya hilang. Demamnya betul hilang. Tapi penyakitnya menunjukkan sudah masuk ke dalam dan membahayakan jiwanya dia. Maka ketidakpahaman dari terapis ini bisa membahayakan pasien. Karena apa? Dia pegangnya, oh orang ini sudah tidak demam. Dia tidak bisa membedakan, dia tidak demam tapi kemudian dinginnya karena serangan dari obat yang masuk sampai ke dalam sehingga dia penyakit yang tadinya ringan di permukaan malah masuk ke dalam membahayakan jiwa, dia tidak bisa membedakan. Nah ini bahaya sekali. Ini yang perlu dipahami sama teman-teman dalam memahami satu produk herba kapan dia diberikan. Maka ketika di musim dingin, maka herbanya itu untuk mengimbas keringat. Jadi membuang dingin itu dengan mengeluarkan keringat. Itu kayak jahe, serai, kemudian kencur, itu semacam itulah. Nah, tapi pada demam di musim panas, panas terik terutama, itu pakai bunga krisan. Nah, kalau ada panas internal disebabkan karena livernya terlalu aktif di musim panas, boleh ditambah dengan cacing. Ini harus Anda pahami. Itu kayak peppermint itu diberikan di musim panas, demam di musim panas. Maka kalau obat dikasih peppermint diminum di musim dingin, hawanya dingin, itu penyakit sebagian keluar sebagian masuk, atau di tengah-tengah, atau dia malah drop nantinya. Nah ini karena ketidakpahamannya tadi, kemudian dia meracik supaya enak lah ada peppermintnya, bau-baunya. Bukan begitu cara ngeracik gitu. Nah ini yang perlu saya pahamkan ke teman-teman, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pemahaman dasar lah. Paling tidak kehati-hatian kita dalam nanti menentukan obat, maka tanyakan kepada ahlinya. Ahlinya itu yang mengerti tentang perjalanan itu. Insya Allah demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bisa memberikan wasilah kesembuhan pada orang-orang yang kita obati. Insya Allah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.